Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan selalu menyajikan cerita-cerita horor yang diambil dari kisah nyata para narasumber. Mitra pendengar, kisah kali ini merupakan kisah lanjutan tentang perjuangan 4 orang pendaki yang tersesat di Gunung Sumbing. Dan mereka berusaha berjuang agar bisa pulang. Dan buat kalian yang ingin tahu alur perjalanan mereka seperti apa, kalian bisa menonton video part 1 dan part 2-nya. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Setelah kami memanjat tebing dan menemukan sebuah genteng bangunan yang kami pastikan itu adalah sebuah pos pendakian, kemudian kami pun langsung melanjutkan perjalanan ke arah pos yang sebelumnya kami lihat dari atas tebing. Dan waktu itu, waktu menunjukkan jam 4 sore. Tidak mudah bagi kami untuk membuka jalan saat itu. Selain posisi tanahnya yang agak sedikit miring, kami pun harus terus memperhatikan setiap pijakan yang kami injak. Karena terkadang terdapat bebatuan yang mudah rapuh dan saat diinjak membuat kami terjatuh. Saya yang bertugas membuka jalan, kemudian terus berusaha menggibaskan golok untuk memotong setiap ranting pohon dan semak-semak belukar. Sesekali, saya berhenti sejenak karena kelelahan. Ditambah lagi, saat itu persediaan air kami sudah benar-benar habis. Rasa lelah, depresi, bahkan frustasi menyelimuti kami saat itu. Hingga akhirnya, setelah 1 jam kami menyusuri lebatnya hutan, kami pun memutuskan untuk membangun tenda setelah kami menemukan sebuah tanah yang cukup landai dan pas untuk kami membuat tenda. Singkat cerita, kami pun akhirnya selesai mendirikan tenda. Dan saat itu, waktu sudah memasuki maghrib. Namun, karena saat itu persediaan air kami habis, kami pun hanya bisa tergeletak di dalam tenda sambil menahan rasa haus. Bahkan, Indra yang sudah benar-benar kelelahan hanya berucap pasrah. Apa kita bisa selamatan pulang? Air sudah habis, perjalanan pun masih jauh.
Dan ucapan Indra pun kemudian disambut oleh Agus. Kayaknya kalau kita mati bersama di sini, mungkin nama kita akan tetap terkenang sebagai 4 sahabat yang selalu bersama. Dendi yang dari tadi hanya duduk sambil merasakan sakit di perutnya, langsung menegur perkataan Agus dan Indra. Hus, jangan sembarangan kalian ngomong. Masa iya kalian mau nyerah dengan kondisi kayak gini sih? Lemah amat jadi cowok. Saya yang saat itu sama merasakan kelelahan dan haus, mencoba meyakinkan Agus dan Indra. Udah, kita yakin aja kalau kita pasti akan selamat dan pulang. Masalah selamat atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting, kita terus tetap berusaha. Di tengah obrolan kami yang dirundung rasa menyerah, saya yang saat itu sedang berada di luar tenda, melihat keadaan sekitar, tiba-tiba mendengar suara gemuruh hujan dari kejauhan. Lantas, saya langsung memberitahu teman saya yang lain. Coba kalian dengar. Kayaknya itu suara hujan. Kemudian, ketiga teman saya yang lainnya pun langsung terdiam. Dan tak lama, hujan deras pun turun. Sontak kami yang saat itu kehausan, langsung kegirangan di bawah guyuran hujan sambil meminum air hujan. Kemudian, saya langsung membuat penadah air agar bisa menampung air untuk bekal kami nanti. Singkat cerita, malam itu akhirnya kami pun kembali bersemangat untuk melanjutkan perjalanan. Setelah hujan reda, kami lantas memasak makanan untuk kami makan. Namun, di saat saya, Indra dan Agus sedang sibuk memasak di depan tenda, saya melihat Dendi yang sedari tadi hanya terduduk murung di dalam tenda. Kemudian, saat itu saya pun mencoba bertanya. Kamu kenapa, Den? Dari tadi saya lihat kamu hanya murung. Kamu sakit? Tanpa mengucap sepatah kata pun, dia hanya menggelengkan kepalanya sambil melamun dengan tatapan kosong. Karena khawatir, saya lantas memberitahu Agus dan Indra. Hei, itu si Dendi kenapa? Dari tadi cuma diam saja dia. Lantas, Agus pun langsung masuk ke dalam tenda. Dan di saat itu, saya mendengar perkataan Agus ke Dendi. Den, jangan ngelamun kamu. Apalagi di tempat kayak gini. Kamu kenapa? Sakit? Udah sini keluar bantuin masak. Daripada ngelamun terus. Yang ada nanti kamu kesurupan lagi. Waktu itu saya merasa ada hal yang aneh dengan Dendi. Karena gak biasanya dia bersikap seperti itu. Apalagi saya dan Dendi sudah beberapa kali naik gunung bersama. Dan biasanya dia selalu bersemangat dalam setiap pendakian. Singkat cerita, akhirnya masakan pun jadi. Dan kami pun makan dengan sangat lahap. Maklum, kami sangat kelaparan saat itu. Setelah selesai,
Saya dan Agus pun ngobrol santai di depan tenda sambil menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Sedangkan Dedi dan Indra memutuskan untuk istirahat tidur. Saat itu, saya masih merasa heran dengan Dendi. Terlebih dari sikapnya yang biasanya ceria berubah menjadi murung. Bahkan dari awal saya dan yang lainnya masak, Dendi sama sekali tidak mau keluar tenda sekalipun. Dengan nada berbisik, lantas saya pun mencoba bertanya kepada Agus. Si Dendi kenapa sih, Gus? Lantas, Agus pun kemudian menjawab. Gak tahu lah, Ri. Semenjak dia dapat serangan kemarin, sikapnya jadi berubah. Gak kayak biasanya. Oh iya, Kamu ingat kan pas si Dendi kesurupan, terus makhluk yang merasuki si Dendi bilang kalau dia marah karena sesuatu yang dibawa si Dendi. Apa jangan-jangan si Dendi bawa benda semacam jimat? Tolol aja sih kalau dia bawa benda kayak gitu. Lagian, buat apa coba ke gunung bawa jimat segala? Akhirnya kan kita yang malah ke bawah-bawah. di tengah-tengah obrolan saya dan Agus saat itu, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan Dendi sedang ketakutan seperti melihat sesuatu. Ri, awas Ri, dia di dekat kamu Ri. Seketika saya dan Agus pun langsung menghampiri Dendi yang saat itu sedang ketakutan. Lantas saya pun langsung bertanya, "Kamu kenapa, Den?" Seperti sedang melihat sesuatu yang menakutkan di arah luar tenda. Kemudian Dendi pun kembali berteriak, "Pergi kau bangsat, jangan ganggu kami. Kami hanya ingin pulang. Gus, buruan Gus, tutup tendanya, nanti dia masuk." Saat itu saya dan Agus benar-benar kebingungan karena kami berdua tidak melihat apapun di luar tenda. Kemudian kembali Dendi berteriak dan meminta untuk menutup pintu tenda. "Woi, buruan tutup. Itu dia mau masuk ke sini." Akhirnya saya pun langsung menutup pintu tenda. Namun tiba-tiba kami dikagetkan di saat tenda kami seperti ada yang memukul-mukul dari luar. Indra yang dari tadi tertidur terbangun merasakan hal itu. Lantas dia pun bertanya, Ada apa sih ribut-ribut? Kemudian saya pun langsung memberi isyarat kepada Indra untuk diam dan tak berbicara. Dan di saat itu tiba-tiba terdengar seperti langkah kaki, namun langkahnya seperti melompat. Dan suaranya pun bukan hanya satu, melainkan banyak. Cuk, 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 cuk. Dan derap langkahnya terdengar mengelilingi tenda kami. Agus yang saat itu penasaran mencoba mengintip dengan cara membuka sedikit resleting tenda. Dan seketika dia langsung ketakutan. Dengan nada berbisik, Agus pun berkata, Celaka kita, di luar banyak sekali pocong.
Mendengar hal itu, saya dan yang lainnya pun langsung panik. Bahkan Indra, yang memang orangnya penakut, langsung menutupi kepalanya dengan ransel. Di tengah kondisi saat itu, saya pun langsung menyuruh ketiga teman saya untuk membaca ayat kursi. Saat itu, kami pun langsung membaca ayat kursi bersama. Dan akhirnya, sosok pocong yang ada di luar tenda pun langsung menghilang, diiringi suara teriakan seperti orang yang sedang kesakitan. Saat itu, Agus kembali mengintip keluar untuk memastikan kalau pocong-pocong tadi sudah benar-benar tidak ada. Setelah kejadian itu, saya pun langsung bergegas keluar dengan membawa air di dalam botol aqua dan menyiramkan ke sekeliling tenda. Dan air itu sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niat agar saya dan yang lainnya tidak kembali mendapatkan gangguan malam itu. Dan karena waktu itu kami semua merasa kelelahan, akhirnya kami berempat pun memutuskan untuk beristirahat tidur tanpa perlu ada yang berjaga. Singkat cerita, saya yang saat itu sedang terlelap tidur, tiba-tiba dibangunkan oleh Indra. "Ri, bangun Ri, bangun." Dengan setengah sadar, saya pun lantas mencoba bangkit. Dan saat itu, ketika saya melihat ke arah luar tenda, kondisinya sudah terang yang menandakan waktu pagi telah datang. Kemudian, Indra pun memberitahu kalau Dendi menghilang. "Ri, Dendi ngilang Ri." Saya yang masih dalam kondisi linglung lantas bertanya maksud perkataan Indra. Ngilang? Ngilang gimana maksud kamu, Indra? Gak tahu Ri, pokoknya dari tadi saya dan Agus gak melihat Dendi sama sekali. Padahal saya bangun dari subuh. Saya sempat mikir mungkin Dendi lagi buang air besar atau kencing. Tapi masa iya sampai 2 jam? Sekarang si Agus juga lagi nyoba nyari tuh. Mendengar perkataan Indra, saya pun lantas pergi keluar tenda dan berteriak memanggil-manggil Agus. Dan saya pun langsung mengajak Indra untuk menemui Agus. Gimana Gus? Udah ketemu si Dendi? Belum Ri, udah hampir 1 jam saya nyari, tapi saya belum menemukan Dendi. Waktu itu kami mulai merasa panik dengan hilangnya Dendi. Kemudian saya pun lantas menyuruh Agus dan Indra untuk berpencar mencari Dendi. Udah, mending kita berpencar untuk mencari Dendi. Walaupun hal terburuknya dia meninggal, kita harus tetap membawa Dendi pulang. Pokoknya kita tidak boleh pulang sebelum menemukan dia. Tapi ingat, kalian harus ngasih tanda di setiap jalan kalian agar kalian tidak tersesat. Dan akhirnya kami pun langsung berpencar untuk mencari keberadaan Dendi. Singkat cerita, di tengah-tengah saya sedang mencari Dendi di dalam rimbunnya hutan, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan Agus dari kejauhan.
Woi, Dendi ketemu, Dendi ketemu. Mendengar teriakan itu, saya pun langsung kembali berlari menuju tenda dengan mengikuti tanda yang sudah saya tinggalkan sebelumnya. Dan ketika saya tiba di tenda, saya pun bertemu dengan Indra yang lantas langsung bergegas pergi menuju sumber suara Agus. Setibanya di sana, saya pun melihat kondisi Dendi yang sedang tergeletak di bawah sebuah pohon yang ukurannya cukup besar dengan mata yang melotot namun tak sadarkan diri. Kemudian kami pun lantas mencoba menyadarkan Dendi. Namun anehnya, dia hanya diam dengan tatapan matanya yang kosong yang terus mengarah ke depan. Di tengah kebingungan dengan apa yang mesti kami lakukan, kemudian saya pun menyuruh Agus dan Indra untuk membawa Dendi ke tenda. Karena saat itu saya merasakan hal yang tidak enak di bawah pohon itu. Gus, Dra, mending sekarang kita bawa aja dulu Dendi ke tenda. Biar nanti kita coba sadarkan di sana. Dan akhirnya kami bertiga pun langsung membopong Dendi dan membawanya ke tenda. Sesampainya di tenda, kemudian saya langsung mengambil segelas air dan membacakan ayat kursi ke air itu. Lalu saya menyuruh Agus dan Indra untuk memegangi Dendi. Gus, Dra, pegangin si Dendi. Mudah-mudahan dia bisa sadar dengan cara ini. Lantas saat itu, saya pun langsung menyipratkan air yang sebelumnya sudah saya bacakan ayat kursi. Dan di saat itu, tiba-tiba Dendi pun langsung mengerang dan berontak seperti orang yang kesakitan. Melihat hal itu, saya pun kembali menyipratkan air ke tubuh Dendi dan mengusapkan ke wajahnya. Dan karena hal itu, suara teriakan kesakitannya pun malah semakin keras dan membuat Dendi langsung terkulai lemas, tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, kemudian saya langsung menyuruh Agus untuk membantu saya memasak agar kami bisa makan sembari menunggu Dendi sadar. Dan saat itu, saya menyuruh Indra untuk terus menjaga Dendi dan memberitahu kalau Dendi sudah sadar. Dan akhirnya, di tengah-tengah saya dan Agus sedang sibuk menyiapkan makanan, tiba-tiba Indra berteriak dan memberitahu kalau Dendi sudah sadar. Ri, Dendi sadar, Ri. Mendengar hal itu, saya dan Agus pun langsung bergegas masuk ke dalam tenda untuk melihat kondisi Dendi. Dan di saat itu, ketika sadar, Dendi saya perhatikan seperti orang linglung. Kemudian, saya pun langsung mempertanyakan alasan kenapa dia bisa berada di bawah pohon dengan kondisi yang tak sadar. Den, semalam kamu kemana? Tadi pagi kami menemukan kamu di bawah pohon tuh. Kamu kenapa? Dengan kondisi masih setengah sadar, lantas Dendi pun menjelaskan. Seingat saya, pas tadi malam, saya dengar ada suara wanita yang manggil-manggil nama saya. Terus, pas ketika saya bangun, saya lihat ada sosok wanita berdiri tepat di depan tenda. Dan wanita itu seperti mengajak saya untuk keluar dari tenda
dan menuju sebuah tempat. Semalam saya udah nyoba bangunin kalian, tapi kalian malah nggak ada yang bangun. Ya saya pikir wanita itu emang beneran manusia, makanya saya terus ikutin. Bahkan saya terus mengikuti wanita itu hingga memasuki sebuah perkampungan. Dan di perkampungan itu saya melihat ramai sekali orang-orang yang seperti sedang melakukan resepsi pernikahan. Dan ternyata yang menjadi pengantin pernikahan itu adalah saya dan wanita itu. Namun setelah itu saya nggak ingat apa-apa lagi dan tahu-tahu saya udah ada di sini. Mendengar hal itu, saya pun lantas menyuruh Agus dan Indra untuk segera membereskan barang-barang. Kayaknya kita harus segera pergi dari sini. Penghuni di sini nggak suka dengan kehadiran kita. Gus, Indra, buruan packing barang-barang. Biar nanti habis makan, kita bisa langsung pergi ngelanjutin perjalanan. Dan akhirnya saya dan Indra pun langsung melakukan packing. Dan Agus bertugas menyiapkan makanan untuk kami. Sedangkan Dendi, saya biarkan beristirahat karena saat itu saya perhatikan dia masih terlihat seperti orang linglung. Kemudian, di saat saya dan Indra sedang membereskan barang, saat itu saya berbicara dengan nada berbisik kepada Indra. Indra, kamu nanti pantau terus ya si Dendi. Saya khawatir terjadi apa-apa lagi sama dia. Kamu ingat kan pas si Dendi kesurupan? Setan yang masuk ke si Dendi kan bilang kalau ada sesuatu yang dibawa si Dendi yang menyinggung penghuni sini. Pokoknya kamu terus jagain dia. Jangan sampai dia ngelamun. Kalau bisa, kamu terus aja ajak dia ngobrol. Biar pikirannya gak kosong. Biar nanti saya dan Agus yang membuka jalan. Singkat cerita, setelah kami selesai makan dan membereskan semua barang-barang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menerobos lebatnya hutan. Dan sesekali di sela-sela saya memotong ranting pohon untuk membuka jalan, saya melihat ke belakang untuk melihat kondisi Dendi. Berjam-jam sudah kami terus mencari jalan untuk bisa pulang. Hingga akhirnya di saat waktu sudah menjelang sore, kami pun menemukan sebuah jalan setapak yang sepertinya jalan itu adalah jalur pendakian. Waktu itu kami benar-benar merasa bersyukur karena akhirnya kami bisa pulang. Dan saat itu kami pun duduk sejenak di jalan setapak itu sembari beristirahat setelah perjalanan panjang yang kami lalui. Dan saat itu saya pun kemudian mengajak ketiga teman saya berunding. Sekarang kita mau gimana? Mau tetap lanjut ke puncak? Atau mending kita turun untuk pulang? Waktu itu Dendi mengusulkan untuk tetap melanjutkan ke puncak. Dengan alasan buat apa jauh-jauh dari Tasik ke Wonosobo hanya untuk pulang kembali. Namun Agus dan Indra yang saat itu tahu pengalaman yang kami alami sebelumnya menolak usulan Dendi dan memutuskan untuk pulang. Dan jujur, saya pribadi pun sebenarnya ingin tetap melanjutkan perjalanan ke puncak untuk menaklukkan Sungbing. Namun,
karena saya tidak mau terjadi hal-hal yang aneh terhadap Dendi, akhirnya saya pun mengikuti usulan Agus dan Indra untuk turun dan pulang. Ditambah lagi, memang kondisinya saat itu perbekalan makanan kami sudah hampir habis. Dan akhirnya setelah beristirahat, kami pun lantas beranjak untuk pulang. Singkat cerita, setengah jam kami melakukan perjalanan menurun. Hingga akhirnya kami pun tiba di sebuah pos pendakian. Dan ketika saya lihat, ternyata itu adalah pos 3 dari jalur pendakian Pia Mangli. Dan saat itu, karena waktu sudah sore, akhirnya kami pun sepakat beristirahat di pos itu, sekalian menunggu maghrib dan menunaikan kewajiban kami. Setelah selesai, kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Namun, di tengah-tengah perjalanan, saya dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara rintihan perempuan. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di tengah-tengah perjalanan, saya dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara rintihan perempuan. Karena hal itu, sejenak kami pun berhenti dan mencoba mencari tahu sumber suara itu. Namun, karena beberapa pengalaman seram yang kami alami sebelumnya, saya dan yang lainnya pun agak sedikit panik dan takut. Di sela-sela kepanikan saya dan yang lainnya mendengar suara rintihan perempuan itu, tiba-tiba Dendi memberitahu kami kalau dia melihat ada seseorang. Hei, coba kalian lihat. Kayaknya itu ada orang. Dan ketika saya melihat ke arah yang ditunjukkan Dendi, memang benar kalau ada seseorang yang sedang terduduk sambil menundukkan kepalanya. Dan ketika saya perhatikan, sepertinya dia merupakan seorang pendaki karena terlihat dari pakaian dan tasnya yang dia bawa. Kemudian kami pun lantas menghampiri pendaki itu yang ternyata dia adalah seorang perempuan. Saat itu Dendi pun mencoba bertanya ke perempuan itu. Kak, kakak kok sendirian? Teman kakak yang lain mana? Sambil terseduh dan masih menundukkan kepalanya, lantas perempuan itu pun menjawab, Saya pengen pulang. Saya ditinggal oleh teman saya yang lain. Mendengar hal itu, saya pun agak sedikit heran. Kenapa bisa ada seorang pendaki perempuan yang tertinggal sendirian di sana? Kemudian, lantas Dendi pun langsung mengajak perempuan itu untuk ikut turun bersama kami. Ya udah kak, mending kakaknya bareng kami aja turun. Kebetulan nih, kami semua mau turun. Mendengar ajakan Dendi, perempuan itu pun langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kami. Saat itu, saya sendiri agak terkesima karena perempuan itu mempunyai wajah yang sangat cantik
Lantas, Dendi pun langsung mengulurkan tangannya untuk membantu perempuan itu berdiri. Dan akhirnya, tanpa menaruh rasa curiga, kami pun mengajak perempuan itu untuk ikut bersama rombongan kami turun. Singkat cerita, kami pun tiba di pos 2. Dan saat itu, saya melihat ada rombongan pendaki lain yang sedang beristirahat di sana. Waktu itu, saya sempat bertegur sapa dengan para pendaki itu. Namun, yang membuat saya aneh ketika salah satu dari mereka berkata, Berempat aja, Mas. saat itu saya sempat merasa heran dengan perkataan orang itu. Namun, saya berpikir positif, mungkin orang itu salah lihat. Waktu itu, kami tidak berniat untuk beristirahat di pos 2, karena rencananya kami akan beristirahat di pos 1. Di sepanjang perjalanan, saya, Agus dan Indra tidak banyak bicara, hanya terus fokus berjalan agar bisa cepat pulang. Sedangkan Dendi saat itu saya dengar terus mengajak ngobrol perempuan itu. Maklum, dia memang playboy yang sering gonta-ganti wanita, apalagi wanita itu cantik. Singkat cerita, kami pun tiba di pos 1. Dan saat itu, kami beristirahat sejenak di sana. Dan di sana, kami baru tahu kalau perempuan itu bernama Tika. Dan dia pun menceritakan alasan kenapa dia bisa tertinggal oleh rombongannya. Mendengar cerita Tika, saya merasa ada yang sedikit janggal. Kok bisa dalam satu rombongan pendakian tertinggal anggotanya? Apa temannya yang lain tidak merasa kehilangan? Namun, keheranan saya saat itu teralihkan oleh Dendi yang dari tadi terus mengajak ngobrol dengan niat ingin pendekatan. Setengah jam sudah waktu berlalu, dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan kami. Dan saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Dan kami pun akhirnya saat itu tiba di base camp. Waktu itu, kedatangan kami sempat menjadi perhatian para petugas base camp. Kemudian, kami pun langsung pergi ke warung yang ada di sana untuk sekedar istirahat dan membahas perjalanan panjang yang sudah kami lalui. Dan saat itu, Tika meminta izin untuk ke kamar mandi. Kemudian, Dendi pun menawarkan diri untuk mengantarnya. Namun saat itu, Tika menolak hal itu. Di tengah-tengah kami sedang bercanda gurau membahas perjalanan kami, tiba-tiba kami didatangi oleh salah satu petugas di sana. Dan dia pun meminta agar kami ikut dengannya. Mas, maaf. Ini mas-masnya baru turun ya? Bisa ikut saya sebentar? Ada hal penting yang mesti dibicarakan. Saat itu, saya beranggapan kalau mungkin petugasnya menganggap kami pendaki ilegal. Karena ketika turun, kami tidak langsung melakukan registrasi ulang. Kemudian, saat itu saya pun mencoba berbicara dengan nada berbisik ke 3 teman saya yang lain. Ini gimana? Kayaknya mereka menganggap kalau kita pendaki ilegal.
Lantas, Agus pun menyuruh saya untuk menceritakan semua pengalaman yang kami alami. Ya udah, mending kita ikut saja. Dan nanti kamu ceritain aja semua pengalaman yang udah kita lalui. Dan akhirnya kami pun lantas mengikuti petugas itu. Namun ternyata petugas itu tidak mempertanyakan tentang masalah registrasi kami. Tapi dia malah mengajak kami untuk menemui seorang bapak-bapak parubaya di sebuah warung. Lantas di saat itu si bapak pun langsung bertanya kepada kami. Gimana dek mendakinya? Ada hal aneh yang kalian alami? Mendengar hal itu, saya pun langsung terdiam heran ketika ditanya seperti itu. Karena saya berpikir, si bapak seperti sudah mengetahui apa yang kami alami. Karena itu, akhirnya saya dan yang lainnya pun menceritakan semua pengalaman yang kami alami selama mendaki. Setelah mendengar semua cerita kami, kemudian si bapak pun memberitahu kami sesuatu. Sebenarnya, kejadian yang kalian alami itu bukanlah tanpa sebab. Melainkan, ada sesuatu yang membuat para penghuni gunung marah. Dan itu adalah benda gaib yang dibawa oleh salah satu dari kalian. Sambil menunjuk ke arah Dendi, lantas si bapak pun bertanya, Hei kamu, coba jujur, kamu bawa apa? Waktu itu saya, Agus dan Indra pun langsung melihat ke arah Dendi yang saat itu seperti kebingungan. Kemudian Dendi pun bertanya, Maksudnya benda apa, Pak? lantas si bapak pun menjawab, Jujur, kamu pasti bawa benda jimat kan? Dan di saat itu Dendi pun langsung mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus oleh kain putih di dalam dompetnya. Dan ternyata benda itu merupakan sebuah jimat pemikat wanita. Seketika si bapak pun langsung mengambil benda itu dan berkata kepada kami, Karena benda inilah kalian dibuat tersesat. Dan karena benda ini juga para penghuni Sumbing marah kepada kalian. Makanya mereka terus-terusan meneror kalian, terutama kamu yang punya benda ini. Dan kalian tahu, pendaki wanita yang ikut bersama kalian tadi, sebenarnya dia bukan manusia. Namun, dia adalah arwah dari penghuni gunung. Mendengar hal itu, Agus dan Indra pun langsung emosi kepada Dendi yang ternyata dia adalah dalang penyebab kami selalu diganggu. Namun akhirnya, saya pun berhasil menenangkan mereka. Singkat cerita, kami pun akhirnya dipersilahkan beristirahat di rumah bapak itu. Sekalian melakukan pembersihan kepada kami. Dan benda yang dibawa Dendi pun akhirnya disita oleh si bapak. Akhirnya, waktu pagi pun tiba, dan kami pun kemudian berpamitan ke si bapak dan keluarganya untuk kembali pulang ke Tasik. Di sepanjang perjalanan, sebenarnya saya sedikit agak kecewa karena saya telah gagal untuk menaklukkan puncak Sumbing. Namun, saya berjanji dalam hati akan kembali ke Sumbing untuk menaklukkan puncaknya. Dan setahun kemudian, setelah kejadian itu,
Akhirnya saya pun kembali ke Sumbing dan menaklukkan puncaknya. Dan saat itu, saya tidak mengalami gangguan apapun saat mendaki. Terima kasih saya ucapkan kepada tim Lentera Pijar yang mau membacakan kisah ini. Semoga kisah ini bisa memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Dan sebelumnya, saya meminta maaf karena saya sedikit pun tidak ada niat untuk menakut-nakuti, terutama kepada mitra pendengar yang mempunyai hobi mendaki gunung. Justru, saya membagikan cerita ini hanya untuk saling mengingatkan untuk tidak membawa benda-benda yang berbau gaib di saat mendaki. Dan cerita pun selesai.